Motifnya sakit hati karena Kasus Naba Dwi Prasetya yang meninggal usai menyantap sate beracun yang dibawa oleh ayahnya akhirnya terungkap. Polisi telah berhasil menangkap pengirim sate beracun tersebut. Dia adalah NA, warga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang tinggal di Kelurahan Potorono, Bantul. Di Reskrim Polda DIY Kombes Pol Burkan Rudi Satria menjelaskan, tersangka ditangkap setelah tim Resmob gabungan melakukan penyelidikan. Sejumlah barang bukti yang ada di lapangan dikembangkan, mulai dari bungkus, sate, kemudian ciri-ciri pengirim berdasarkan keterangan saksi-saksi di lapangan. Namun hingga saat ini polisi belum berhasil melakukan pemeriksaan secara mendalam karena tersangka sering tidak menjawab pertanyaan penyidik, sehingga proses penyidikan harus dilakukan dengan sabar dan hati-hati. Dari keterangan tersangka, motif pengiriman sate beracun yang salah sasaran tersebut berlandaskan sakit hati tersangka kepada calon korban T. NA mengaku sakit hati dengan T yang menikah dengan orang lain setelah sebelumnya menjalin hubungan dengannya. NA kemudian merencanakan untuk menghabisi T dengan mengirimkan 2 paket makanan yang berisi snack dan sate beracun. Atas kejadian ini pelaku didakwa dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 80 ayat 2, pasal 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau seumur hidup. dari peristiwa ini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya ini peristiwa sudah dirancang tidak pada saat itu, tapi sudah dirancang beberapa hari maupun beberapa minggu dulu. Karena pemesanan KTE-nya ini sudah dari kira-kira 3 bulan. Maka dari itu dapat kita katakan peristiwa ini kita katakan pasal 340 untuk pembunuhan berencana. Ancamannya bisa seumur hidup, bisa hukuman mati. Motifnya sakit hati karena ternyata si target ini tidak ada orang lain, tidak Kevin. Burkan menambahkan tersangka NA mencampurkan senyawa kalium sianida dalam sate yang dikirimnya. Senyawa yang sering disebut sebagai KCN tersebut didapat tersangka dari toko online 3 bulan sebelum kejadian. KCN memiliki titik lebur di atas 600 derajat Celcius dan mudah larut dalam air, alkohol maupun gliserol. Kalium sianida biasa digunakan di area pertambangan untuk proses pemurnian logam mulia. Orang tersebut dan dalam orang tersebut yang kita lakukan dalam makanya adalah berdasarkan berupa kalium sianida, KCN. Pak Bandiman tadi konfirmasi pada saya, dia mengucapkan ya syukur alhamdulillah karena pelaku sudah ketangkap, dia merasa lega karena istrinya kan selama ini merasa ada was-was takutan karena pelaku sudah tertangkap. Anang Jainuddin, Jogja TV.